Mereka beriman, mereka berdoa, tapi mereka mengabaikan sebab akibat. Dulu, sebelum ada agama, manusia hidup dalam ketidakpastian. Banyak pertanyaan yang tak terjawab, banyak keraguan dan banyak ketakutan. Tapi setelah agama muncul, dia memberi rasa aman dan nyaman. Ada musibah, kita bisa bilang, ini ujian dari Tuhan. Dan ketika memiliki keinginan, kita bisa berdoa untuk meminta. Juga ketika ada pertanyaan yang tidak terjawab, kita bisa bilang, itu rahasia Tuhan. Pada dasarnya, agama tercipta untuk melindungi manusia dari ketakutan akan ketidakpastian. Banyak hal yang tak pernah bisa kita jawab, seperti apa yang terjadi setelah kematian, atau bagaimana kehidupan tercipta, dan lain sebagainya. Maka dari itu, sebenarnya agama kebanyakan mengajarkan kebaikan. Meski ada celah juga, karena tidak ada agama yang sempurna. Cuman ya, kita ambil yang baiknya aja. Tapi bagaimana jika manusia salah menafsirkannya? Meski pada dasarnya agama itu mengajarkan kebaikan, tapi banyak manusia yang salah menafsirkan apa yang diajarkan oleh agama. Seperti salah satunya yang menurut saya paling parah ya, yaitu menganggap konsekuensi sebagai ujian dari Tuhan. Itu parah. Kenapa? Karena akan melempar tanggung jawab ke Tuhan. Padahal itu tanggung jawab dari pilihan dia. Atau ya itu simpel karena pilihan orang lain aja sebenarnya. Kalau nggak pilihan kalian, yaitu konsekuensi dari pilihan orang lain gitu. Bukan Tuhan yang ini ngasih ini kalian, enggak. Itu konsekuensi, teman-teman. Terus juga masalah jodoh, rezeki ini itu. Banyak yang salah diartikan oleh manusia, apa yang diajarkan oleh agama. Terus juga berdoa, tapi mereka salah mengartikannya. Jadi cuman doa doang tanpa usaha. Jadi mereka pengen doa, tapi hasil instan. Itu bahaya, teman-teman. Mereka melupakan sebab akibat, mengemukakan dogma, tapi mengabaikan logika. Dogma dalam agama sering berfungsi ganda, sebagai pedoman moral etika dan sebagai sumber kepastian eksistensial. Banyak orang menerima dogma bukan karena diuji secara rasional, tapi karena dogma menawarkan jawaban atas pertanyaan eksistensial. Dogma memberi kerangka makna yang lebih besar daripada kehidupan sehari-hari. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang menggunakan gaya berpikir spiritual dibanding berpikir analitis lebih rentan terhadap kepercayaan dogmatis dan teori konspirasi. Dengan demikian, pemahaman dogma secara literal dan tanpa kritik bisa menghambat pemakaian pemikiran logis dan analitik. Orang menjadi kurang cenderung mengevaluasi sebab akibat secara objektif, lebih menerima penjelasan supranatural sebagai jawaban instan atas setiap fenomena atau konsekuensi. Seperti saat sakit, mereka cenderung melemparnya ke langit dan mengucapkan ini ujian dari Tuhan. Padahal itu konsekuensi dari apa yang telah dia lakukan. Dia tak jaga kesehatan, tidak berolahraga, tidak menjaga pola makan makanan tidak sehat, dan kurang tidur. Tapi pas mendapatkan konsekuensi, mungkin di masa tua, mereka akan bilang ini ujian dari Tuhan. Padahal ya, sesimpel konsekuensi dari apa yang perbuatan mereka, apa yang mereka lakukan. Sesimpel itu aja sih. Saat menghadapi kemiskinan, dia bilang itu ujian dari Tuhan. Padahal usahanya yang kurang, karena dia hanya bermodalkan kerja keras tapi tidak dibarengi dengan pengetahuan dan perencanaan. Dia berdoa dan berharap ada tangan Tuhan, padahal doa itu hanya sebatas untuk manusia ke diri dia sendiri, bukan dari dia ke Tuhan. Tindakanlah yang menentukannya, bukan doa. Tidak ada takdir, yang ada hanya sekumpulan konsekuensi dari pilihan pribadi atau orang lain. Terus aib dibuka Tuhan. Apain Tuhan ngurusin aib manusia? Aib terbongkar sesimpel karena kecerobohannya sendiri lah. Kalau Tuhan memang ngurusin aib, kenapa aib para koruptor nggak dibongkar juga? Ya sekalian aja bongkar semuanya, kenapa enggak? Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Karena pada dasarnya doa terbaik ya usaha nyata. Doa hanya akan menjadi afirmasi sebelum direalisasi. Pada akhirnya dia akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang telah dia lakukan. Tapi malah disembunyikan lewat topeng ujian dari Tuhan dan sebagainya.
Mereka malah mengambing hitamkan Tuhan, melepas tanggung jawab, dan melempar itu semua ke langit. Jika mereka menginginkan sesuatu, mereka akan berdoa tapi tidak ada usaha nyata. Mereka hanya berharap dari doa. Dan ketika tidak terkabul, juga akan menyalahkan Tuhan. Mereka bilang Tuhan tidak sayang atau Tuhan jahat dan sebagainya. Ketika mereka mengabaikan sebab akibat dan hanya berpegang pada dogma, disitulah awal kesalahannya. Kita boleh berdoa, kita boleh menganggap ujian dari Tuhan, tapi jangan mengabaikan tanggung jawab dengan melempar semuanya ke langit. Agama itu ada untuk mengarahkan, bukan menghilangkan akal, logika, serta sebab akibat. Singkatnya, fenomena ini adalah hasil antara kebutuhan batin dan kenyamanan duniawi, antara iman dan realitas, antara psikologis kognitif manusia dan tuntunan logika sebab akibat. Jika kita salah memahaminya, dogma akan menjadi kemalasan berpikir dan lepas dari tanggung jawab. Tak apa jika ingin beriman, tapi jangan pernah mematikan akalmu, karena tanpa akal, iman hanya menjadi pengetahuan yang dangkal. Menyalahkan Tuhan sama saja bentuk kelemahan. Mereka yang seperti itu karena tidak mau menerima bahwa gaya hidup mereka sendirilah atau pilihan mereka sendirilah yang menyebabkannya. Tuhan telah memberi akal, logika, hati, dan hukum alam, sehingga manusia bisa bertanggung jawab menggunakan akal dan memahami sebab akibat itu sendiri. Jadi pada akhirnya yang salah tuh bukan agamanya, tapi penafsirnya. Saya pribadi tuh yakin agama tuh mengajarkan kebaikan ya, jika ya dipilah-pilih lah. Jika ada kekeliruan yang ditafsirkan oleh agama, ya dipilah-pilih aja gitu. Makanya disinilah pentingnya akal dan logika, teman-teman. Berpikir kritis tuh penting gitu, biar kalian tidak menyalahartikan apa yang diajarkan oleh agama. Masalahnya itu akan berawal dari mengimani tapi nggak pakai logika. Yang jadi apa? Dogma buta. Udah, kalau sampai tingkat itu tuh udah tuh parah udah. Kepercayaan buta tuh dia nggak bisa menjelaskan kenapa dia percaya. Bahkan ketika ada orang yang nanya tentang kepercayaannya, dia marah dan menganggap orang itu akan menghina agamanya, kepercayaannya. Itulah kalau udah dogmatis buta itu. Mereka tuh jatuh ke fanatisme beragama gitu. Akal logika sebab akibat hilang. Yang ada cuman apa, ya udah dogma semata. Makanya jadi apa? Dogma buta. Itu yang paling bahaya sebenarnya. Dia beriman tapi dia nggak tahu kenapa dia beriman. Jadi hanya sekedar warisan gitu. Waktu sakit juga bilang ujian dari Tuhan, padahal dia nggak jaga kesehatan. Pas pengen sesuatu malah spam doa tapi minim usaha. Dan ketika tidak terjadi, yang disalahin siapa? Tuhan lagi, boy. Tuhan lagi yang disalahin. Itu malah maki-maki Tuhan gak sayang sama dia, inilah itulah. Capek. Dan orang-orang seperti ini tuh bisa dengan mudah nunjuk orang lain masuk neraka hanya karena beda kepercayaan. Saking parahnya masalah ini tuh. Mereka tuh seolah-olah punya wewenang untuk menghakimi orang lain. Tapi ketika kita bertanya saja, mengkritisi kepercayaannya dia, kita dianggap apa? Menghina. Tapi mereka dengan mudahnya menunjuk kamu masuk neraka. Itu sesuatu yang nggak fair gitu. Bermasalah banget kalau orang udah jatuh ke fanatisme beragama. Ya nanti gue akan bahas lah masalah fanatisme beragama ini di episode-episode selanjutnya. Intinya adalah percaya tuh boleh aja. Ya silahkan beriman, silahkan percaya dogma, silahkan. Tapi ingat, akal dan logika jangan dihilangkan. Harus paham bahwa ada yang namanya konsekuensi, bukan cuma sekadar ujian dari Tuhan. Kenapa? Karena akan melepaskan tanggung jawab dan melemparnya ke langit gitu. Mau ini lempar ke langit, oh karena ini lempar ke langit. Kamu harus bertanggung jawab akan kehidupan kamu di dunia. Kenapa? Karena Tuhan udah memberi akal dan hati gitu. Dan itu udah cukup. Terus alam semua sebagainya. Jadi jangan melempar tanggung jawab ke Tuhan lagi gitu. Seimbangkanlah keduanya, teman-teman ya. Kalau kalian mau beriman, seimbangkan keduanya. Biar selaras gitu. Jadi nggak bermasalah. Saya harap bagi kalian yang nonton video ini itu bisa mulai menerapkan lah. Mulai buka mata, jangan cuma jadi dogma yang buta. Sudahlah, berhenti, jangan jadi orang yang bodoh gitu. Gue sampai bilang bodoh loh. Intinya udahlah, berhenti. Udah kita harus akhiri
kekeliruan yang turun-temurun ini. Dan itu ya dimulai dari kalian yang nonton video ini. Mulai aja dari kalian dulu. Karena ya nggak akan ada perubahan jika tidak ada yang memulainya. Jadi mulai dari diri kalian dulu, teman-teman. Legoranism, terima kasih telah meluangkan waktunya. Saya Rian LG, semoga kita bertemu lagi. Bye. Ada-ada aja sih orang. Ya, dogmatis buta. Masalah.